Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru Pamong, penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nupri Hayani, mahasiswa PPG Prajabatan di Universitas Negeri Jakarta, jurusan kuliner. Saya mengajar produktif tata boga di SMK Negeri 2 Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil materi nasi dan nasi berbumbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum belajar kita berdoa dulu, Nak. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum belajar menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran apa, Nana? EM. Kita absen dulu ya. Aan, Dewu. Agam Sadewa, Dewu. Debi, Depika, Saki, Doni, Pera, Rizka, Hendra, Herlinda, Herika, Nadia, Rahma, Rizka, Sinta, Siti, sakit juga, Susan, Tridia, Wanda, Zeni, Zulaika, Alfa, nggak ada keterangan, tanpa keterangan. Jadi 3 orang yang nggak masuk hari ini. 2 sakit dan 1 tanpa keterangan Alfa. Bagaimana hari ini? Sehat semua? Sehat. Sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Biar kita enak belajar hari ini kalau sudah sarapan. Coba sarapan apa kamu hari ini? Nasi goreng. Ada yang nasi goreng? Ada. Apalagi? Siap? Oh, ada yang nasi uduk. Roti. Ke barat-baratan ya. Ya, ada yang nasi uduk, nasi goreng, dan ada yang roti, ada yang minum susu aja ya kali. Nah, itu semua sudah, yang penting kalian sudah sarapan. Kemarin kita belajar materi apa, PPM? Sup dan soto. Coba sebutkan macam-macam soto. Soto Sriwijaya, soto Madura, soto Medan, soto Banjar, soto Surabaya. Jadi soto itu banyak, itu pelajaran kita minggu lalu. Hari ini kita belajar materi nasi dan nasi berbumbu. Makanan pokok di Indonesia ada berapa, Nak? Banyak. Coba siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Jagung. Siapa lagi yang tahu? Ya. Umbi-umbian.
kentang. Apalagi? Apa? Gandum. Apalagi ada yang tahu? Nah, kalau makanan pokok Indonesia itu yang utama sekali apa? Nasi. Beras. Setelah itu apa lagi? Umbi-umbian. Umbi-umbian. Kalau orang bagian timur Indonesia biasanya makan apa? Sagu. Jagung orang bagian mana? Orang timur juga kebanyakan makan jagung. Nah, kalau roti tadi dengan gandum biasanya orang mana? Orang barat, karena gandum tidak bisa hidup di Indonesia. Yang ada sorghum di Indonesia hidup. Nah, itu sudah digalakkan oleh pemerintah untuk ketahanan pangan kita, untuk mengganti gandum, sorghum. Nah, tujuan kalian belajar hari ini adalah satu, mengidentifikasi hidangan nasi dan nasi berbumbu. Dua, menjelaskan macam-macam hidangan nasi dan nasi berbumbu. Tiga, menentukan teknik pengolahan hidangan nasi dan nasi berbumbu. Itu yang harus kita pelajari. Tadi Ibu sudah menjelaskan tujuan. Sekarang Ibu menjelaskan mekanisme pelaksanaan pembelajaran. Sebenarnya kalian harus tahu ya, mengidentifikasi masalah. Nanti kalian lihat di PPT di depan. Di sini ada mengidentifikasi masalah. Di situ nanti ada gambar. Kalian lihat PTT di depan. Setelah itu B, mengumpulkan informasi. Kalian mengumpulkan informasi. Selanjutnya C, menalar. Nah, menalar kamu pikirkan apa yang ada di gambar tersebut. Kamu bisa bikin pertanyaan, kamu bisa mengidentifikasi warna, kamu bisa mengidentifikasi apalagi garnish ya. Nanti kalian lihat. Selanjutnya asosiasi. Asosiasi ini kamu harus mengolah informasi. Kamu informasi tadi kamu olah. Jangan kamu telan mentah informasi. Ini kamu letakkan di mana? Cocok nggak? Ini ke sini, ya. Selanjutnya presentasi. Dari semua sudah mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, menalar, asosiasi, dan presentasi. Nah, presentasi ini kamu mengungkapkan apa yang ada di otak kamu. Sudah kamu tulis, kamu ungkapkan, ya. Oke. Di sini kamu sudah melihat gambar. Kamu identifikasi gambar ini. Ibu kasih waktu 5 menit. Kamu lihat dan kamu buat pertanyaan. Oke? Lihatlah di situ. Identifikasi. Kamu bisa mengidentifikasi dan kamu bikin pertanyaan. Setiap orang satu pertanyaan. Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, mulai buat pertanyaan masing-masing. Tulislah. Dari lihat gambar di depan. Coba tengok, kamu identifikasi gambar itu bisa memunculkan pertanyaan banyak sekali dan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kamu gali. Contoh situ tengok ada nanti apa itu nanti itu bisa kamu buat pertanyaan. Oke, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan nasi dan nasi berbumbu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
alat pengolahan nama-nama nasi kelompok. Siapa yang mau bagi kelompok, ibu atau kalian? Kalau ibu, oke. Kelompok pertama, Zeni, Anissa, Herlinda, Tri itu ngerjakan soal nomor 3. Kelompok kedua, Agam, Debbie, Doni ngerjakan soal nomor 6. Kelompok 3, Rizky, Nadia, Siti, Bilal itu ngerjakan soal nomor 4. Kelompok 4, Amita, Aswadi, Herika, Vera itu ngerjakan soal nomor 2. Kelompok 5, Hendra, Aan, Wanda, Sinta itu ngerjakan soal nomor 1. Kelompok 6, Susanda, Melinda, Ayu, Priska, Rahma, Dona itu soal nomor 5. Kalian bikin kelompok aja. Iya. Di situ kemarin ibu sudah mengasih kamu modul. Kamu baca modul kamu. Kamu baca modul kamu. Kamu lihat pertanyaan kamu. Pasti ada semua di modul. Kalau saya kemarin kamu tadi berapa pertanyaan nomor berapa? Nomor 1 apa pertanyaannya? Perbedaan nasi dan nasi berbumbu. Lihat di depan itu ada gambar. Kamu lihat di depan itu bisa kamu lihat nasi. Di situ ada nasi macam-macam nasi berbumbu. Kamu lihat kalau nasi biasa apa bedanya? Itu ada nasi biasa itu. Kamu lihat, ya. Bisa kamu identifikasi. Dari informasi ini kelompok berapa? Dapat nomor berapa soal tadi? Nah? Nomor 5. Apa soalnya tadi? Alat pengolahan nasi. Coba tengok di modul ini. Kita cari di modul ini biasanya ada alat pengolahan nasi. Kamu lihat, kamu tulis dan kamu ya. Apa soalnya? Macam-macam hidangan nasi dan nasi berbumbu. Kamu cari itu ada nasi dan nasi. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 1 dan aku mau berapa? Kriteria paling baik. Ada kelompok ini sudah belum tanya tadi? Ya, jadi sudah semua ibu keluarkan.
Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Yuk, coba kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin jawab nomor 6 ya. Hidangan nasi berbumbu dari daerah Indonesia yang saya tahu yaitu 1. Nasi kuning berasal dari daerah Jawa, 2. Nasi Betawi berasal dari daerah Betawi, 3. Nasi tulang berasal dari daerah Betawi, 4. Nasi tumpeng berasal dari daerah Jawa, dan 5. Beras berasal dari daerah Sulawesi. Sekian dari jawaban saya Jawabannya yang bagus ya. Selanjutnya kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra, perwakilan dari kelompok 5 yang berdasarkan 4 orang yaitu Aan, Wanda, Sinta. Kami ingin menjawab pertanyaan pertama, apa perbedaan nasi dan nasi berbumbu? Hasil diskusi kami ialah nasi merupakan beras yang sudah dimasak dan siap untuk disantap, sedangkan nasi berbumbu merupakan nasi yang dimasak dengan beragam bumbu dan rempah. Sekian diskusi dari kelompok 5. Jika ada kesalahan atau kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zenit dan teman-teman saya Anissa, Widya, dan Linda akan menjawab pertanyaan nomor 3. Kriteria beras yang baik: berwarna putih, beras berwarna putih, beras harus bersih, tidak ada kotoran seperti batu, gamba, dan pasir. Bila dimasak beraroma harum dan kurang mekar. Ya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nusanda, perwakilan dari kelompok 6, ingin menjawab ibu pertanyaan pertama, apa saja alat-alat pemotong nasi? Jawaban kami adalah nasi bungkus itu ada wajan, pusat, bowl, dan rice bowl. Yang kedua nasi liwet, nasi liwet itu ada magicom dan rice freedom. Yang ketiga nasi goreng itu ada wajan, sutil, dan bowl. Dan yang nomor 4 ada nasi tim yaitu panci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sejaya Vila dan kelompok 3 dan teman-teman saya Bilal dan Nadia ingin mencoba pertanyaan nomor 4 yaitu teknik macam-macam cara mengolah nasi. Menurut hasil dari diskusi kami ialah teknik macam-macam cara mengolah nasi adalah nasi liwet, nasi bungkus, nasi tim, nasi siram atau cor, nasi bungkus daun pisang, contohnya lontong, dan nasi bungkus daun kelapa. Iya, sekian bagus jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan nomor 2, apa macam-macam hidangan nasi dan nasi berbumbu. Hasil diskusi kelompok kami adalah macam-macam hidangan nasi, ada nasi liwet, nasi kukus, nasi tim, dan nasi cor. Sedangkan untuk macam-macam nasi berbumbu ada nasi kebuli, nasi yang dimasak menggunakan minyak samin, daging kambing, susu, dan bumbu India. Terus ada nasi goreng, merupakan nasi yang digoreng atau diaduk dalam minyak goreng dan diberi bumbu. Kemudian ada nasi kuning, nasi yang dimasak dengan bumbu kunyit, santan, serta rempah-rempah yang disajikan dengan pelengkap lauk khas Indonesia. Ada nasi gurih, merupakan nasi yang dimasak dengan santan dan bumbu. Terakhir ada nasi ulam atau hangi, nasi yang dicampur dengan berbagai bumbu dan rempah, khususnya daun pegagan atau bias. Sekian jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Kita warahmatullahi semua menjawab pertanyaan, semua jawabannya sudah bagus. Nanti kita ibu terangkan lagi ya. Diskusi kamu membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Nah, kelompok Agam tadi jawabannya apa? Dan soal nomor berapa tadi? Soal nomor 6. Apa jawabannya tadi? Nasi kuning berasal dari daerah Jawa, nasi kebuli berasal dari daerah Betawi, nasi tulang berasal dari daerah Betawi, nasi tumpeng berasal dari daerah Jawa, dan terakhir nasi kuras berasal dari Sulawesi. Nah, di sini dia mengidentifikasi macam-macam
Indonesia. Di situ ada nasi kuning, berasal dari mana tadi nak? Dari daerah Jawa. Setelah itu ada nasi apa lagi? Nasi kebuli, berasal dari daerah mana? Betawi. Setelah itu tadi nasi ulam, berasal dari mana? Betawi juga. Setelah itu apa lagi pertanyaan jawaban dia tadi? Nasi tumpeng, berasal dari Jawa. Apa lagi? Beras. Beras itu berasal dari mana nak? Oh, dari Sulawesi. Jadi kamu sudah mengenal macam-macam nasi dan olahannya dari asal daerah masing-masing. Nah, di sini kalau poin tadi apa? Pertanyaan. Oh, dapat pertanyaan kriteria beras yang baik. Apa saja sih nak kriteria tadi? Oh, beras itu berwarna putih. Jadi kalau tidak bersih atau apek, itu beras itu kurang bagus atau kurang baik. Yang kedua apa tadi jawaban mereka? Beras beraroma segar. Nah, beras aroma segar ini ya namanya tidak berbau apek. Beras yang lama terpadi, yang lama terendam itu kan nggak enak ya. Nah, setelah itu apa lagi? Beras harus bersih. Nah, beras harus bersih bagaimana? Bersih dari apa saja? Dari pasir, dari batu, dari kutu, dari gabah. Selanjutnya apa lagi? Bila dimasak beraroma harum. Oh, bila dimasak beraroma harum. Jadi kalau beraroma apek namanya sudah lama beras itu ya, disimpan di bulog ya. Selanjutnya kelompok kamu, apa tadi pertanyaannya? Apa macam-macam hidangan nasi dan nasi Tadi apa jawabannya? Apa macam-macam? macam-macam hidangan nasi, ada nasi liwet, nasi kukus, nasi tim, dan nasi cor. Nah, di sini ada nasi liwet. Nasi liwet itu bagaimana nak? Nasi yang dimasak dengan menggunakan Nasi yang dimasak dengan menggunakan periuk atau ketel. Nah, nasi itu dimasak biasanya di kebun ya. Jarang di perkotaan sudah. Kalau perkotaan itu bungkus dengan apa? Pakai magic. Ya. Selanjutnya apa lagi? Nasi kukus. Biasanya bagaimana nasi kukus ini kita memperlakukannya? Beras yang diarak terlebih dahulu, setelah itu baru kita masukkan ke dalam kukusan. Selanjutnya nasi tim. Nasi tim ini bagaimana nak cara pengolahannya? Jawaban teman kamu tadi? Nasi yang dimasak menggunakan 2 panci. Setelah itu panci yang pertama berisi beras dan air, panci yang kedua berisi air. Selanjutnya nasi apa lagi? nasi cor atau siram. Nasi cor atau siram. Itu bagaimana perlakuannya? Nasi yang dimasak dengan beras yang dimasukkan di dalam kukusan disiram dengan air mendidih. Cara bertahap. Nah, biasanya nasi ini diolah dari biasanya toko-toko rumah makan Padang itu menggunakan nasi yang seperti ini cara teknik memasaknya. Itu biasanya rumah makan Padang dia teknik memasaknya menggunakan nasi cor. Selanjutnya macam-macam nasi dan nasi berbumbu. Apa saja? Tadi nasi kebuli. Nasi kebuli itu rempahnya sangat banyak. Itu sudah modifikasi antara bumbu-bumbu dari India. Selanjutnya nasi goreng. Ini nasi goreng ini banyak macam-macam nasi goreng apa saja? Ada nasi goreng kampung, ada
goreng seafood, ada nasi goreng apa? Nasi goreng cabai hijau, ada nasi goreng apa? Nasi goreng rendang. Jadi banyak sekali. Selanjutnya Nasi kuning. nasi kuning. Biasanya nasi kuning ini untuk apa? Kadang digunakan untuk acara-acara hari-hari besar ya, hajatan apa, ada yang ulang tahun ya. Selanjutnya nasi gurih dengan nasi kuning hampir sama. Selanjutnya Nasi ulam atau langi. nasi ulam atau langi. Nah, nasi ulam ini ciri khasnya ada apa nak di situ? Ada daun pegagan atau biasa. Ada daun pegagan atau biasa. Disitulah kamu sudah mengetahui dan mengidentifikasi apa saja yang ada di gambar di depan ya. Selanjutnya kelompok 5. Orang beras yang sudah dimasak dan siap untuk disantap. Oh, nasi biasa ya, nasi biasa atau nasi yang tidak berbumbu, beras yang dimasak dan siap disantap. Jadi beras yang dimasak siap untuk disantap. Kalau nasi berbumbu, Nasi berbumbu merupakan nasi yang dimasak dengan beragam bumbu dan rempah. nah nasi berbumbu itu nasi yang dimasak dengan beragam macam bumbu dan rempah. Jadi inilah perbedaan nasi dan nasi berbumbu. Kalau nasi biasa itu beras yang dimasak dan siap disantap. Kalau nasi berbumbu, nasi yang dimasak dengan berbagai macam bumbu dan rempah. Nah, contohnya tadi di sini ya. Ada nasi apa tadi? Nasi kebuli, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa lagi? Nasi gurih, nasi ulam, apalagi? Nasi liwet, nasi bakar. Nah, disinilah contoh nasi berbumbu. Nah, jadi kamu menjawab pengertian nasi berbumbu di sini menjawab contoh-contoh nasi berbumbu. Nah, kelompok ini apa tadi pertanyaannya? Nah, alat pengolahan nasi apa saja nak tadi? Ada nasi bungkus, wajan, busan, bol, dan Nah, kalau kita mau membungkus nasi itu ada menggunakan alat. Satu pertama apa? Wajan. Kedua, busan. Ketiga, baskom. Keempat, centong atau sutir. Nah, kalau tanpa ada kompor juga bisa kita masak. Harus ada kompor. Yang kedua apa lagi? Nasi liwet. Bagaimana cara memasaknya? Nah, alatnya apa ya? Oh, ada periuk dan centong. Terutama pakai kompor juga. Selanjutnya, nasi goreng, wajan, sutil, dan bol. oh, kalau nasi goreng, wajan, sutil dan bol. Nah, selanjutnya apa lagi? Nasi tim, Nasi tim itu apa saja? panci, Menggunakan panci tim. Nah, teknik memasak zaman modern kita sudah menggunakan apa? Rice cooker dan magicom. Tinggal colok, tinggal tidur aman. Bangun tidur nasi mateng. Hebat modern. Ya, jadi kebanyakan sudah menggunakan alat-alat modern. Kelompok apa tadi apa pertanyaan kita? Bila, ya kelompok bila. Teknik pengolahan nasi. Berteknik pengolahan nasi. Coba apa saja teknik pengolahan nasi? Oh, jadi teknik pengolahan nasi ada nasi liwet. Nasi liwet
liwet ini tidak ada bumbunya biasanya ya. Selanjutnya nasi kukus sama dengan nasi liwet untuk kita makan menggunakan lauk pauk. Sudah itu nasi. Nah, nasi tim ini biasanya kita gunakan untuk apa, Nak? Makanan bayi. Untuk makanan bayi, makanan orang sakit ya, dan orang sakit. Biasanya dia dikasih makan bubur. Selanjutnya nasi siram sama dengan nasi cok tadi ya. Nah, di situ kalau nasi siram itu tekniknya. Selanjutnya apa lagi? Nasi bungkus daun pisang. Nah, nasi bungkus daun pisang ini biasanya kalian menggunakan untuk membuat apa? Buat lontong. Biasanya kalau lontong di Indonesia untuk apa? Untuk sarapan pagi. Bisa juga jadi apa? Jadi salad ya. Untuk pembuatan apa? Salad Indonesia. Pecel. Gak ada kan? Pakai lontong nggak? Pakai kan? Pakai nggak? Pakai nggak? Sudah itu apa lagi pakai lontong? Ketupat tahu pakai ketoprak ya. Ketupat tahu ya, pakai lontong juga ya rasanya. Ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Nasi bungkus daun kelapa. Biasanya nasi bungkus daun kelapa ini untuk apa kita? Ketupat. Biasanya ketupat ini untuk hidangan apa? Hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Biasanya hari-hari besar agama Islam menggunakan ketupat. Biasanya dengan lauknya ayam. Kelompok siapa lagi yang belum dijelaskan? Setelah pembelajaran ini, kita sudah belajar materi tadi. Apa yang kalian dapat di dalam pelajaran tersebut? Bisa membedakan nasi dan nasi berbumbu. Ketiga, Tahu teknik-teknik pengelolaan nasi. tahu tentang teknik-teknik pengolahan nasi. Keempat, alat-alat pengolahan nasi. Kelima, kriteria beras yang baik. Keenam, nama-nama nasi berbumbu. Jadi itu yang sudah kalian dapat dalam pembelajaran hari ini. Minggu depan kita praktek. Besok mulai ACC resep, kita praktek nasi berbumbu. Jadi kamu ACC resep dengan ibu dan kamu buat semua apa yang biasanya kita ini kan untuk joksit, apalagi dalam joksit itu sudah menggunakan resepnya, bahannya, dan harga juga. Jadi kamu buat joksit. Nah, oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.